teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto dan selamat datang kembali di series Intip Karir. Intip Karir series ini so far udah ada 28 episode yang membahas tentang karir di berbagai industri mulai dari BUMN, swasta, startup, dan masih banyak lagi. Nah, di kesempatan kali ini kita ada di Intip Karir series part ke-29 di mana di sini kita akan membahas tentang program Officer Development Program atau ODP dari Bank Syariah Indonesia. Nah, nggak kalah menarik dengan episode-episode yang sebelumnya, di episode kali ini kita kedatangan satu narasumber yaitu Kak Endi Deswanto. Kak Endi ini dulu merupakan mahasiswa berprestasi 2 di tingkat Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip di tahun 2019 dan beliau saat ini berada di program ODP RIS di Bank Syariah Indonesia. Kita sapa dulu Kak Endi kali ya. Halo Kak Endi. Halo Kak Son, halo. Iya, selamat siang. Ini Kak Iya, Endi mungkin siang-siang. boleh perkenalan singkat gitu kali ya. Kak Endi itu siapa, terus juga hobinya itu apa gitu. Oke, halo teman-teman semua yang ada di channel Intip Karir ya. Ini sangat suatu kebanggaan juga karena Kak Son ini salah satu idola saya juga ya waktu di kuliah, inspiratif banget sampai sekarang gitu ya. Dan kenalin ya, nama aku Endi Deswanto, biasa dipanggil Endi. Saat ini sudah diterangkan tadi di ODP Risk Management ya, tepatnya manajemen resiko di Bank Syariah Indonesia, tepatnya angkatan pertama ya, karena kemarin barusan merger tahun 2021, tempatnya tanggal 1 Februari, itu merger 3 bank gitu ya, antara BNI Syariah, BRI Syariah, sama Mandiri Syariah gitu, dan merger jadi BSI. Nah jadinya saat ini masih ODP ya, baru 6 bulan gitu, dan ya nanti kita akan cerita-cerita keseruan ODP BSI itu gimana sih ke depannya. Yang jelas kita sama-sama jurusan akuntansi nih sama Kak Selnya ya, dulu Iya, lulusan sama-sama Undip ya, dan saya angkatan 2016 waktu itu, Kak Son angkatan 2015. 2015. Ya, Benar benar. banget. Oke, menarik nih. Tadi ngomongin tentang ODP Bank Syariah Indonesia. Secara durasi program itu berapa lama sih Kak Endi untuk menjadi ODP di Bank Syariah Indonesia ini? Oke, kalau untuk program hampir sama dengan ODP di bank BUMN yang lain, itu kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun selama Oke. pendidikan, di mana ada perbedaan ya, kan sempat dijelaskan juga kalau misalkan ODP itu ada 2 tipe ya, ada yang tipe generalis dan ada yang tipe spesialis gitu. Spesialis. Cuma programnya sama 1 tahun, tapi dibagi agak berbeda antara spesialis dan juga generalis. Kalau misalkan spesialis itu yang pertama selama 3 bulan itu benar-benar full materi. Kalau karena pandemi ya jadinya materinya online. Online, Jadinya oke. tuh kayak ya bener-bener di depan laptop gitu tiap dari pagi sampai maghrib, pagi sampai maghrib gitu tuh setiap hari selama 3 bulan gitu ya. Kalau misalkan offline mungkin udah di kelas gitu ya, dari pagi sampai sore gitu terus gitu ya. Itu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan OJT 1 bulan sesuai sama domisili. Setelah OJT 1 bulan sesuai domisili ada kelas lagi sebulan yang spesialis. Nah ini materi yang khusus spesialis yang masing-masing ya. Antar kita bahas ada 5 kelas gitu spesialis masing-masing. Lalu setelah materi 1 bulan spesialis baru OJT lagi yang spesialis 2 bulan. Nah baru setelah itu PKWT selama 6 bulan dan terakhir itu nanti ada ujian lagi, jadi ujian akhir gitu dan mungkin ada wisuda gitu. Ini kayak panjang ya prosesnya selama 1 tahun itu. Selama satu Dan tahun. kalau untuk generalis agak sedikit berbeda karena mereka tidak ada kelas spesialis, jadinya langsung penempatan. Oke, Nah, langsung ya langsung penempatannya. penempatan selama 3 bulan, terus OJT 1 bulan di cabang. Setelah itu mereka langsung penempatan, nggak ada materi kelas spesialis gitu. Itu agak beda. Oke. Untuk satu angkatannya nih Kak Endi, satu angkatan satu batch-nya Kak Endi kemarin itu berapa orang tuh Kak? Kalau boleh tahu persebarannya misalnya yang generalis berapa orang, yang risk berapa orang, dan apakah Kak Endi itu milih sendiri gitu? Oh aku pengen di manajemen risiko atau jadi ODP risk gitu, atau ditentuin dari BSI-nya? Oke, ini sedikit cerita juga karena sebenarnya Boleh. open recruitment-nya kemarin itu sebenarnya cuma 2. Ada ODP Risk Management dan IT. Itu cuma 2 aja bukaannya. Nah, dan yang pendaftar itu
waktu diceritain juga sama HC-nya bahwa yang daftar itu ada 35.000 gitu ya. Terus yang Banyak ya. lolos berkas ya 35.000, banyak banget. Terus yang lolos berkas itu ada sekitar 18.000. Terus disaring lagi, dan yang dibuka itu hanya 2 kelas waktu itu. Nah, yang antara risk management sama IT. Sedangkan untuk kuota risk management itu ada sekitar waktu itu ada sekitar 30 orang yang keterima dari banyak banget itu ya. Terus yang IT itu ada sekitar 20 orang. Nah, jadinya kan masih banyak banget yang nggak dapat kuota gitu ya di risk management sama IT. Nah, jadinya tuh karena ngelihat yang daftar itu tuh ternyata bagus-bagus gitu, dan juga memang nggak masuk risk management itu bukan karena nggak bagus, tapi karena mungkin talent mappingnya itu tuh mereka lebih cocoknya di bisnis misalkan, bukan di analis. Akhirnya melihat peluang itu yang bagian kayak misalkan bisnisnya wholesale, terus bisnis yang lain itu ngebuka peluang lagi, dan akhirnya menerima 5 kelas. Jadinya awalnya 2 kelas jadi 5 kelas. Itu ada kelas ini ya, sebutin dulu, ada kelas yang pertama ada risk management, yang kedua ada IT, yang ketiga itu ada wealth management, terus yang keempat itu ada generalis, yang kelima itu ada wholesale. Nah, ini kelas yang corporate. Jadi ya awalnya 2, akhirnya jadi 5 karena ngelihat keterbutuhan ini ya, keterbutuhan organisasi. Nah, jadi teman-teman misalkan nih ya daftar sesuatu, bisa jadi yang kita daftarin itu kita nggak dapat, malah dialihkan ke bidang lain gitu. Itu kadang-kadang Iya, kayak gitu itu tuh. bisa banget sih. Dan Benar. iya benar. Terus ada total yang keterima sampai akhir itu ada 5 kelas, itu ada 119 orang. Dan yang paling banyak itu kelas risk management ada 29 orang. Nah, jadi kalau kelas wholesale ada sekitar 25, terus yang IT ada 20, terus yang kelas well ada 20-an, dan yang general juga ada 20-an. Jadi yang paling banyak di risk management 29 orang. Total 119 satu 19 angkatan. ya. Iya, Oke, benar. kalau Kak Endi berarti dari awal sudah memilih risk ya, kalau kasusnya Kak Iya, Endi. iya Oke, dari awal milihnya udah memilih risk manajemen management. risiko. Kalau ini tuh sebenarnya ada Iya. kayak spesifikasi jurusan tertentu nggak sih Kak Endi? Misalnya kan kalau untuk risk management hanya boleh akuntansi, finance, dan apa gitu. Atau semua jurusan boleh daftar nih? Nah, ini dia agak menarik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat, wah nih di bank pasti banyak anak ekonomi. Enggak juga ternyata. Malah di bank itu banyak anak pertanian, banyak anak teknik ya. Bahkan dari teman-teman dari ITB itu tuh banyak banget juga yang dari masuk ke bank ya di BSI. Jadi itu kalau untuk di risk management itu benar-benar kampusnya itu top 10, dan jurusannya itu memang lebih banyak ekonomi sama teknik. Nah, jadinya Ekonomi memang dan teknik, dua oke. jurusan, ya, dua jurusan itu yang benar-benar paling banyak yang diterima daripada jurusan yang lain. Kalau kayak kesehatan, kayaknya memang di bank ada mensyaratkan selain dari kesehatan, jadi nggak ini ya, nggak masuk gitu ya ke kriteria. Tapi kalau jurusan lain yang sosum ada kemungkinan gitu, ada kayak FISIP, terus ada hukum juga banyak juga lumayan, tapi paling banyak itu ada teknik sama ekonomi. Jadi Ekonomi. teman-teman teknik ada geofisika, MIPA, pokoknya banyak banget lah. Pokoknya jurusannya jangan dipikir hanya ekonomi aja ya, tapi ternyata semua jurusan itu bisa masuk ke bank gitu. Iya, bener banget sih itu. Dan terus Iya, ini juga menarik nih, Kak Endi. Kan ada, tadi tuh sempat Kak Endi juga cerita habis merger ya dari BNI iya Syariah, benar. Mandiri Syariah. Nah, sebenarnya perbedaan antara perbankan biasa nih sama perbankan syariah itu terletak di mananya nih, Kak Endi? Mungkin buat teman-teman yang masih awam gitu. Iya benar. Nah, jadinya kalau di bank konvensional itu di resiko, manajemen resiko itu hanya ada 8. Nah, Mm. sedangkan di bank syariah itu tuh ada 10, lebih banyak daripada yang bank konven ya, resikonya dari resiko. Yang membedakan itu ada 2 resiko. Yang pertama ada resiko investasi, yang kedua ada resiko imbal hasil. Nah, ini karena Hmm. yang membedakan itu sebenarnya di bisnis prosesnya, kayak misalkan di syariah itu produk-produknya itu tuh agak sedikit berbeda dengan yang konvensional. Nah, itu dari segi istilahnya itu akad atau perjanjian. Nah, itu menggunakan syarat-syarat tertentu, makanya kalau misalkan di syariah kan dia nggak ada itu ya, nggak ada misalkan bagi hasil gitu. Nah, kalau yang di Ya. yang di syariah itu ada, makanya ada resiko bagi hasil. Nah, misalkan resiko bagi hasil kayak misalkan dia usaha dibiayain, tapi keuntungannya itu tuh bisa naik bisa turun. Nah, jadi itu yang disebut resiko, tapi kalau yang di konven nggak ada. Sebenarnya itu sih yang membedakan antara yang dari segi ini ya, manajemen resikonya
dari antara syariah sama konven itu ada risiko imbal hasil sama risiko investasi. Kalau risiko imbal hasil itu misalkan kalau bank ini untung, otomatis kalau di konven kan kita dapat bunga ya, Bunga, dapat ya bunga. betul. Nah, tapi kalau yang di syariah, kalau misalkan bagi hasilnya itu atau imbal hasilnya itu tuh sesuai sama keuntungan bank. Nah, kalau misalkan bank lagi nggak untung, dia nggak dapat bunga gitu, atau di konvennya nggak dapat bunga, tapi dia nggak dapat Oh, imbal hasil, atau imbal hasilnya dia berkurang. Nah, itu bisa disebut resiko imbal hasil. Jadi orang-orang itu kayak, oh eh, ini imbal hasilnya berkurang, jadi kayak dia bisa lari aja, lari gitu, oh nggak mau nabung lagi di bank syariah gitu. Itu ada risiko itu. Itu yang membedain dari segi bisnisnya gitu. oke. Kalau customer-nya tapi sama sama dengan bank umum ya Kak India. Misalnya Iya, ada benar. customer Kalau yang untuk customer-nya, perorangan, ada yang corporate hmm, juga ya berarti iya dia benar. untuk Sama, pendanaan sama. gitu. Oh, Iya, I see, I soalnya see. memang dari induknya memang masih itu ya. Saat ini kan induknya paling besar itu dari Bank Mandiri. Mandiri Bank ya. Mandiri, terus ada BNI, ada BRI gitu. Dan kemarin baru RUPS rencananya bahwa mau split up gitu. Jadinya BSI mau jadi eh, bank BUMN sendiri gitu, misal dari induknya. Hmm. Itu ada rencana kayak gitu dan kemungkinan ada mau akuisisi misalkan bank BTN Syariah lagi gitu. Jadi ada Oh iya, bakal akuisisi tambah bank-bank gede yang lain ini gitu. gitu. Iya, benar sih. Iya, bakal tambah gede. Berarti Kurang lebih seperti potensinya itu. tuh masih bagus banget ya, potensi untuk bank syariah ke depannya di Indonesia. Iya, benar. Karena kalau di Indonesia sendiri kan untuk bank syariah yang dia punya pemerintah itu baru BSI ini gitu. Jadi kalau untuk BSI, saingannya oke. sebenarnya untuk saingannya bukan hanya di Indonesia aja, berarti udah saingannya udah sama internasional sama luar negeri gitu, bank-bank luar gitu. Hmm. Nah, kalau Kak Endi dulu kenapa memilih untuk berkarir di ODP Syariah nih? Atau ODP Oke, BSI ya, Bank Syariah Indonesia? Apa yang ya membuat ini Kak Endi berkaitan tertarik ya nih? ini sebenarnya berkaitan sama jurusan juga ya. Sebenarnya jurusannya kan Iya, dulu betul. akuntansi dan memang kata orang-orang nih ya, kalau misalkan kalau mau belajar tentang keuangan yang lebih kompleks itu ada di perbankan. Perbankan. Nah, jadi kayak benar-benar kalau di perbankan itu belajar legal iya, belajar hukum, belajar keuangan, belajar pertanian, belajar misalkan batu bara, belajar apapun itu banyak ya karena sesuai sama segmen bisnisnya. Kalau misalkan ada pembiayaan misalkan dari pertanian ini kita harus tahu bisnis proses pertanian itu dari hulu ke hilir gitu. Jadi kayak benar-benar banyak belajar di situ dan memang ngerasa tertrigger kan untuk lebih dalam tentang dunia keuangan dan selain itu juga memang dulu skripsinya tentang bank ya kebetulan banget tentang Oh, bank oke. syariah. Jadi tentang bank syariah dulu neliti bank syariah di Indonesia sama Malaysia jadi memang ada interest ke situ ke belajar pengen belajar di bank kayak gitu deh I masuk. see, I see. Nah, waktu in class training kan Kak Endi tadi sempat mention kalau 3 bulan pertama itu dipakai untuk materi ya, kayak kuliah Iya online gitu benar. tanda petik. Itu Iya, yang diajarkan apa aja tuh Kak Endi waktu di awal-awal itu? untuk yang di awal yang pertama itu ada general banking. Nah, general Mm-mm. banking itu berkaitan sama materi. Jadi kayak misalkan ya teman-teman jurusan teknik Mm-mm. nih atau jurusan MIPA, jurusan pertanian yang selama kuliahnya ini nggak pernah belajar tentang apa itu perbankan atau apa itu ekonomi, itu nggak pernah belajar apa itu akuntansi. Nah, jadi untuk yang selama 3 bulan itu benar-benar diajarin dari nol. Jadi kayak materi Hmm. tentang akuntansi dasar itu gimana, tentang analisa laporan keuangan itu gimana, terus materi tentang dasar-dasar ilmu perbankan kayak produk-produknya, investasinya apa aja itu benar-benar diajarin dari awal. Jadi buat teman-teman yang misalkan dari jurusan yang lain yang dia nggak belajar tentang ekonomi, nggak usah takut ya. Misalnya kalau masuk di bank atau di BSI gitu, benar-benar diajarin dari awal. Dan itu kita tiap hari itu ada paginya ada pretest, sorenya ada post test itu tiap hari benar. Oke, ada Pretest, post test, kuisnya ya. pretest, post test, itu kuis terus dan ada ujiannya juga gitu, ada ujian dan ada sertifikasi General Banking Syariah. Hmm. Dan ada kalau karena ini kelasnya risk management itu ada sertifikasi manajemen risiko level 1. Jadinya Lumayan benar-benar banget ya itu ya di provide dari ya Bank Syariah Indonesia ya berarti ya. iya benar. Jadi ada 2 sertifikasi. Yang pertama general banking, yang kedua ada risk management dan itu semuanya I see. dibayarin. Kalau bayar sendiri lumayan ada satu sertifikasinya kisaran 2 juta dua lah itu juta, lumayan. lumayan tuh. Iya.
lumayan dibayarin gitu kan, Iya, buat dapat development materi. dan juga karirnya Kak Endi ke depan membantu banget tuh pasti Iya, sertifikasi seperti itu. benar-benar. Nah, Ya, kalau seperti untuk itulah. yang pelajaran tentang risknya nih Kak, diajarin seperti apa tuh kesehariannya? Atau job desk-nya ODP risk tuh nanti seperti apa sih gitu? Apa aja yang akan Iya, di-handle? sebenarnya kalau di risk management itu kan di bawahnya itu banyak banget ya divisi-divisi gitu ya. Ini aku sebutin beberapa yang ada. Yang pertama ada seperti contohnya ada PRI. PRI Mm-mm. itu kayak portfolio risk management yang dia itu mengontrol portofolio bank. Kayak misalkan eh, maksimal kita ngasih pembiayaan di sektor pertanian 20% misalkan dari modal. Nah, dia yang mengontrol itu kayak misalkan udah Hmm. mau sampai 20% di warning nih. Nah, nggak boleh lagi gitu. Jadi itu namanya PRI, bagian portofolio. Terus ada juga yang dia more itu market operation, yang dia kayak misalkan risiko-risiko yang terkait dengan eh, nilai tukar ya, suku bunga, nilai tukar kayak misalkan mata uang dan lain sebagainya. Itu ada. Terus ada juga yang terkait dengan legal. Nah, PPG ini kayak misalkan dia berkaitan sama ini ya, sama policy and procedure. Kayak misalkan kira-kira bank itu tuh aturan apa aja sih yang belum ada. Nah, kurang kurang lebih disesuaikan misalkan dengan undang-undang dan sebagainya, itu ada, itu tiga. Terus yang selanjutnya itu ada yang retail. Kalau retail itu terkait ada tiga. Yang pertama itu ada SME analis, yang ada mikro ya, SME dan mikro grup, yang di dalamnya itu kayak ada KUR, pembiayaan dan sebagainya. Terus ada juga Kredit yang usaha namanya itu rakyat sih. ya kredit usaha rakyat. Yang kedua itu ada CRG, itu ada consumer risk group. Jadi kayak terkait pembiayaan yang konsumtif. Kayak misalkan mobil, rumah, terus ada mungkin sebutannya itu kredit card ya. Kalau di BSI itu namanya itu Hasanah Card. Terus terkait sama eh, namanya itu pembiayaan multiguna yang untuk misalkan Financing. PNS, BUMN, ya jadi kayak mereka yang pakai SK aja gitu. Jadi nggak ada agunan pakai SK aja. Nah, itu berkaitan sama konsumtif. Terus ada lagi yang namanya RCG, Retail Collection, itu kayak terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kayak misalkan ada red off, hapus buku ya, di akuntansi ada hapus buku. Nah, itu tuh ada bagian perhitungannya berapa yang harus dihapus. Nah, itu ada collection. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya itu wholesale. Wholesale itu terkait sama ini ya, sama nasabah-nasabah korporat Korporat. yang pembiayaannya itu udah misalkan udah miliaran lah gitu ya, Triliunan udah ya. triliunan gitu ya, sampai 5 triliun gitu. Nah, itu terkait sama resiko-resiko. Sebenarnya hampir sama, cuma yang membedakan adalah ukuran bisnisnya. Karena ada yang Hmm. SME, yang dari bawah dulu ya, ada mikro, yang paling bawah mikro, terus ada SME, Small terus medium yang enterprise. small medium, terus ada komersial. Komersial Mm-mm. ini kayak SME tapi lebih tinggi aja limit ininya, pembiayaannya. Yang terakhir itu ada korporat. Nah, Korporat. itu Oh. sih resiko. Ini banyak banyak banget lah. Kurang lebih Untuk seperti itu gambarannya gitu ya, gambarannya. untuk nanti penempatannya Kak Endi itu berarti kayak apakah Kak Endi boleh ngasih aspirasi gitu atau lebih ke kembali ke kebutuhan bisnis nih Kak nantinya? Kemarin memang ada aspirasi juga, jadi kayak ditanya mau, Ditanyain, oh pengen iya, kemana? iya dikasih kuesioner gitu kan, mau milih bidang apa gitu. Jadi kayak kita kasih ketertarikan kita, preferensi kita mau kemana. Nah, jadi kan teman-teman ada yang sesuai sama pilihannya, ada yang nggak sesuai nih. Nah, jadinya nanti Iya penempatan benar. kurang lebih pertengahan bulan ini, dan nggak tahu ya bakal penempatan dapat divisi apa. Yang jelas ditaruh di divisi mana kita harus siap gitu ya, kita harus siap Oke. dan kita harus belajar lah gitu intinya. Iya. Benar-benar. Kalau untuk ODP-nya Bank Syariah Indonesia ini Kak Endi, apakah kayak banking-banking yang lain ya, yang misalnya 1 tahun MT, terus ada ikatan dinasnya juga berapa tahun? Kalau di Kak Endi gini ada nggak Kak? Ada. Ada Pasti juga ya? ada, Sama ya? Sama pasti. dengan bank-bank umum Iya pada sama, umumnya? iya benar. Oke, oke, Untuk oke. ikatan dinasnya tapi lebih ini ya, lebih pendek ya, Lebih ada pendek, 3 tahun. oke. Jadi Oke, oke. pendidikannya 1 tahun, ikatan dinasnya 3 tahun. Nah, biasanya kalau Hmm, bank lain itu ada yang ikatan dinasnya 5 tahun ya, iya lama ya. ada yang lebih lama sih, benar sih. Iya, makanya. Benar-benar. Nah, terus kalau Dan untuk opening, iya Kak Endi, gimana? ya, Boleh dilanjutin dulu aja, oh nggak ya, apa-apa. Hmm. oh ya, kalau misalkan ikatan dinas ini
memang ada dalam tanda kutip ada penalti ya bagi Oh iya. teman-teman yang misalkan cabut nih, misalkan pindah kemana gitu, itu ada penaltinya sih. Jadi Iya, kayak dipikirkan lagi gitu. benar-benar. Jadi harus dipikirin dulu secara matang-matang ya sebelum Iya, memutuskan untuk benar. akan berkarir di Tanda mana gitu. tangan, betul. Nah, kalau untuk buka rekrutmennya sendiri nih Kak Endi, untuk Bank Syariah Indonesia ini misalnya tahun 2022 ini dia akan buka di kira-kira di bulan apa tuh Kak? Nah, untuk ini ya agak berbeda ya, karena memang yang pertama ini adalah angkatan pertama ODP, Mm-mm. BSI, dan saat ini memang lagi proses pendidikan angkatan pertama dan belum Mm-mm. selesai. Nah, Mm-mm. jadi kalau untuk pembukaan ODP itu memang sesuai sama kebutuhan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri gitu ya. Kalau Ah, kita I lihat see. mungkin kayak bank lain, nah itu ada yang 1 tahun itu ada yang dia 2 kali Dua kali. buka gitu ya. Ada yang 2 kali, ada yang 1 tahun sekali, atau mungkin ada yang 2 tahun sekali gitu ya. Jadi Benar-benar kalau ada. untuk 2022 belum bisa memastikan ini bakal ada pembukaan lagi karena Hmm, memang angkatan pertama aja masih pendidikan kita ya. pendidikan. Masih pendidikan. Bisa jadi nanti kalau ada pembukaan kedua, ntar teman-teman bisa, yang pertama saran saya itu bisa ikutin aja follow LinkedIn ya. Follow aja LinkedIn. LinkedIn-nya PT Bank Syariah Indonesia. Di situ nanti biasanya akan ada informasi dari HCP-nya bakal kalau ada pembukaan. Jadi soalnya pertama kali dapat informasi dari LinkedIn juga nih teman-teman. Nah Hmm, kalau oke, misalkan oke. mau, oh aku pengen misalkan di sektor bank, ya udah follow HC-nya aja tuh pasti ya. HC-nya di LinkedIn itu follow-follow aja semuanya tuh. Jadi kayak kalau ada informasi bakal dapat karena lebih cepat dari LinkedIn daripada di sosial media kayak Instagram ataupun lain sebagainya ya. Karena pasti informasi yang pertama dari HC-nya langsung di LinkedIn postingan mereka gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau yang Jadi kayak tahun belum lalu, bisa memastikan. yang Oh, tahun tahun lalu tuh lalu Kak ya. Endi, di bulan apa tuh kira-kiranya? Bulan Tepatnya itu bulan Juni, tanggal Juni. 9 sampai tanggal Oke. 11. Jadi pembukaannya itu hanya 5 hari, tapi yang daftar Oke. 35.000. Tapi kalau proses seleksinya berapa lama nih Kak? Totalnya. Dari daftar Total, sampai terima. nah ini dia, karena proses seleksinya ini nih, karena yang daftar banyak, itu prosesnya hampir 3 bulan. Lumayan ya, lumayan Iya, lama. lumayan lama. Jadi benar-benar kayak awalnya udah pasrah, kayak udah nggak tahu ya keterima apa enggak gitu ya. Jadi kayak sambil cari-cari juga gitu yang lain gitu ya. Kayak benar-benar ya udah nggak usah, jadi kayak nggak apa ya, nggak fokus ke satu gitu ya, teman-teman harus ya udah kita usaha yang lain juga. Jadi memang 3 bulan itu prosesnya lumayan lama, itu mulai dari pembukaan, terus ada FGD yang pertama ini, sambil ceritain alurnya ya. Boleh, boleh. Alurnya yang pertama dari pembukaan, terus itu 5 hari aja, setelah itu baru ada FGD tingkat pertama. Nah ini paling kayak biasa gitu kan, cuma satu tim dibagi kayak 6 orang gitu ya, satu tim, terus kayak kita FGD, dan ini mungkin sistemnya LGD, kayak nggak ada moderator, kayak kita yang harus Oke, ambil alih leaderless gitu ya, ya. leaderless group Bener, discussion. jadi kayak kalau dikasih kayak gitu langsung gimana caranya kita langsung ngelit gitu kan, ngelit forum itu ya kayak gitu lah. Kalau untuk Terus ada temanya tentang LGD. perbankan syariah nggak Kak? Atau temanya secara umum Iya, juga? biasanya terkait dengan uh, perbankan ada, terkait sama umum ada, biasanya lebih ke strategik. Oke, lebih Kayak ke situ. kayak intinya gimana kita memenangkan persaingan dengan bank lain. Nah, itu ada strategi. Kita harus merumuskan gitu. Nah, kayak kurang lebih pemahaman kita tentang dunia apa ya, dunia ekonomi ataupun finance itu sedikit baca-baca gitu ya. Kalau udah mau FGD ya coba deh baca-baca gitu ya, dikit-dikit gitu. Itu ya FGD. Setelah FGD itu ada assessment. Nah, assessment ini dalamnya itu ada kayak ini ya, kayak CPNS itu ya. Ada tes-tes dan ya itulah banyak lah, kayak ada yang TKD ya teman-teman, ada TKD, terus Tes ada kemampuan dasar ya. psikolog, pokoknya kurang lebih tes-tes kayak tes BUMN pada umumnya, kurang lebih seperti itu. Terus ada interview psikolog. Nah ini beda lagi nih, ada interview psikolog nih kurang lebih 1 jam, kita digali Oh, tentang oke. kepribadian kita. Intinya kamu kuliah itu ngapain aja gitu, kamu selama ini tuh aktif di mana aja. Jadi kalau teman-teman ikut organisasi itu sangat bermanfaat banget ya ntar kalau buat interview. Jadi ada bahan untuk diceritain. Itu intinya ditanyain, harus jujur gitu kan, karena kan
psikolog pasti dia tahu kalau kita bohong itu gimana. Karena sebelumnya dia nanya kita, tapi kita itu sebenarnya udah di riset sama dia. Jadi kayak ngetes aja sebenarnya. Jadi kalau kita bohong, oh kok nggak sesuai sama yang saya cari gitu. Nah, jadi kayak harus jujur di situ. Baru yang terakhir itu ada LGD lagi. Nah, LGD ini yang agak ini nih agak lumayan sulit karena dalam waktu 1 menit kita harus memecahkan 6 topik. Jadi selama satu topik itu tuh 10 detik. Itu kayak lumayan Oke. lumayan Itu berarti per kayak orang gitu ya Kak India? Yang satu orang iya dikasih waktu 10 benar menit. 10 detik. Oh, 10 detik. Wow, oke. Jadi kayak dikasih dikasih kasus nih di depan, kita langsung ngechat di kolom Zoom. eh, kita harus ngechat di kolom Zoom langsung kayak masalahnya apa, solusinya apa gitu. Lumayan tuh. Kayak ya Harus lumayan. Kayak berarti misalkan harus kayak dicek SBM, gimana caranya kita berpikir cepat gitu ya kalau ini. ya, iya benar-benar, ya kurang lebih kayak gitu. Itu setelah assessment baru kemarin itu sebenarnya ada ini ya interview user sebelum direksi, tapi dihilangkan ya nggak tahu. Ada yang dia interview sama user, ada yang dia nggak langsung ke user, langsung ke direksi. Jadi jadinya beda-beda, Oh, beda-beda. Andy kemarin Kalau langsung ke direksi atau? kemarin langsung ke direksi, tapi ada juga yang dia ke user dulu gitu. Sini langsung ke direksi, interview itu 3 orang dan itu sangat ini ya sangat gugup banget karena orang-orang penting di situ 3 orang, para direktur gitu kayak wah udah bener-bener pasrah aja lah pokoknya teman-teman jujur gitu di situ. Habis direksi baru terakhir itu ada MCU. Medical check up. MCO. Kalau yang Medical check interview up. direksi ditanyain seputar apa tuh Kak Andy? Biasanya kalau interview direksi itu lebih ke teknis sebenarnya. Udah masuk teknis ya berarti. Iya, dia masuk teknis kayak misalkan dikasih kasus sama dia, lalu kita disuruh nyelesain kasus itu kayak problem solvingnya gimana sih nih anak gitu. Itu sih, jadi lebih ke cara berpikir kita menyelesaikan masalah itu gimana. Kurang Oh, lebih I kayak gitu sih. see. Lebih ke teknis kalau direksi biasanya. Kalau MCU-nya MCU umum ya berarti ya kayak urin, darah, paru-paru, ada sampai EKG gitu nggak jantung gitu Ada, dicari. Ada ada juga. EKG, ada. Oh, berarti ya Soal, lengkap ya. ya lengkap MCU ya ada lengkap EKG, banget. ya sampai Dan agak ini ya karena memang teman-teman kalau misalkan mau MCU aku seminggu sebelumnya bener-bener full olahraga ya 2 minggu sebelumnya tuh olahraga gitu ya bener-bener itu harus bener-bener rajin banget gitu terus kayak makanan juga nggak boleh aneh-aneh kan karena bisa ningkatin gula darah ataupun jantung karena ternyata MCU itu kan kayak mikir oh aku udah bakal pasti lolos gitu kan ternyata ternyata enggak belum juga. karena ada beberapa yang gagal di MCU juga karena jantung, karena Oke, ya ya ya. paru-paru ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi Dan harus tadi jaga semua kesehatan. semua seleksinya tuh prosesnya dalam bahasa Indonesia ya berarti. Iya, ada juga sebenarnya yang dia bahasa Inggris itu yang kita diminta buat video sebelum interview direksi. Oke. Kayak kita diminta buat video selama 5 menit, dikasih kasus kayak intinya tuh eh, gimana kita nyelesain sebuah masalah. Nah, itu aku angkat tentang risk management, terus aku di situ ada GCG ya, Good Corporate Governance. Kayak Corporate governance. kita pakai itulah pakai bahasa Inggris dan memang di syaratnya itu ada ini juga sih ada syarat TOEFL juga ITP biasanya. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ada yang tanya juga untuk salary Ya, range awal di ODP Bank Syariah Indonesia tuh kisaran berapa tuh, Kak Indi? Kalau boleh tahu. Yang awal masuknya aja. oke. Untuk awal ya, Mm-mm. memang ini ya kalau untuk range-nya itu kalau saya riset-riset itu memang nggak beda jauh ya sama bank-bank yang lainnya gitu ya, Oke. bank-bank BUMN lainnya. Itu memang ada kisaran range-nya itu ya 5 sampai 7 lah yang 5 awal-awal sampai gitu. 7 ya. Oke. Tapi nanti setelah Untuk placement kan biasanya awal-awal. ada kenaikan lagi biasanya nih. Iya benar, karena itu baru berapa persen gitu ya, Iya, benar. kurang Baru lebih kayak uang gitu. saku lah istilahnya baru Iya, uang ya saku. sebutannya uang saku memang uang saku Belum dapat belum gaji full. ya belum gaji bu. Tapi udah lumayan Kurang sih, kayak lebih udah itu. jauh di atas UMR lah ya, bisa dibilang. Ya itu dia. Dan jangka panjangnya ada gitu, ada Bagus. kayak ngelihat itu Untuk sih. kayak asuransi kesehatan gitu juga di-provide tuh, Kak. Kayak benefit-benefit lain. Iya, iya semuanya untuk benefit lain kayak misalkan
Ya kurang lebih sama ya kayak dari Mm-mm. bank-bank BUMN lainnya itu ya pasti asuransi ada, ya PPBS BPJS. juga ada, terus mungkin ada nih yang satu lagi kalau misalkan penempatannya lebih dari Hmm. 80 kilo dari home base-nya semua Jakarta, itu dapat rumah dinas. Jadi Hmm. kayak dapat rumah dinas gitu, kayak misalkan penempatan di Medan, di Bandung atau di Semarang, Jogja itu pasti dapat rumah dinas. Jadi kan teman-teman nggak usah khawatir Gak gitu usah masalah itu. ngekos. Itu lumayan banget sih, Iya, udah bisa menghemat. sama juga dapat untuk ini sih kayak biaya pemberangkatan pertama. Oke, iya benar-benar. Pasti Ya sih, pokoknya biaya semuanya di pindahan. cover, pokoknya kalian yaudah kerja aja di sana gitu. Dan kalau untuk segi karir pet nih Kak Endi, kalau di ODP BSI itu potensinya seperti apa nih? Misalnya masuk sebagai apa, nanti kira-kira setelah lulus Oh ODP ya, misalnya dijanjikan menjadi apa gitu, gimana tuh Kak? untuk career path sendiri memang yang pertama itu dari officer ya. Officer itu udah di atas satu level di atas yang staff ya. Hmm, Satu level di atas staff itu officer biasanya dia eh, kayak ini ya kayak asisten manager lah di bawah asisten manager manager, gitu ya. kan. Iya di bawah manager. Nah, ini ada career path setelah officer, ini ada yang namanya itu TL. TL itu team leader. Hmm. Nah, tim leader, terus ada di atasnya itu ada manager, di atasnya lagi itu ada departemen head ya, terus ada GH, ada group head, terus ada juga yang sebenarnya tertinggi itu group head. Soalnya kalau udah nyampe direksi itu jabatan politis yang dipilih oleh Menteri BUMN biasanya. Hmm, oke 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 oke, understand understand. Nah Ya, terus kalau dan secara gimana tuh Kak Endi? uh, Lanjutin aja nggak apa-apa boleh. ya, jadi memang kurang lebih kalau ODP dia lebih cepat ya teman-teman. Kalau misalkan dari staff itu biasanya dia butuh waktu 10 tahun untuk bisa jadi officer. Tapi kalau officer biasanya career-nya dia lebih cepat asalkan performa dia selama jadi officer itu memang outstanding atau di atas rata-rata bukan standar. Jadi memang kayak uh, apa standar aja nggak cukup gitu, harus di atas. Kurang lebih gitu sih. Oke oke. Kalau dari segi working culture nih Kak, working culture di Bank Syariah Indonesia itu seperti apa sih Kak Endi? Nah, ada yang paling aku suka ini karena yang pertama dia nggak hanya menuntut kita buat kerja, tapi ada kayak misalkan kita ada pengembangan ini ya, pengembangan diri. Kayak misalkan teman-teman kalau berprestasi dapat sebutannya itu KPI-nya terpenuhi selama 3 tahun, itu bisa lanjut S2 nih dibiayain, itu bisa sampai luar negeri, dalam negeri itu benar-benar full dibiayain, dan Oh, teman-teman oke. kuliah S2 itu masih dapat istilahnya itu gaji dari perusahaan. Jadi Lumayan kayak banget itu. benar-benar supportnya ya. Jadi kayak benar-benar culture-nya itu sangat mendukung untuk pengembangan diri kita. Jadi kayak bukan hanya kita kerja aja, tapi gimana caranya kita itu masuk dari perusahaan itu, keluar lagi dari perusahaan itu. Misalkan suatu saat itu dari knowledge-nya itu bertambah gitu. Itu berarti Kurang lebih kayak gajinya gitu. gitu full dibayarkan gitu ya Kak Endi ya? Kalau misalnya lagi Ya S2. kalau untuk full-nya mungkin ini ya ada ketentuan Ada dari HC, ketentuannya ya. Dan ada boleh keluar ketentuannya negeri. gitu. Boleh keluar Bisa negeri atau sampai uh, bahkan syaratnya ya bahkan top top kampus dunia gitu mah, bahkan keren dibiayain full banget. gitu. Itu menarik banget Makanya sih di ya cover sama menarik company. banget kan. Itu sih, jadi Tapi kayak kalau benar-benar misalnya berangkat semangat kayak juga gitu ada kan. kayak ikatan dinas tambahannya gitu biasanya ada ya kalau misalnya kayak gitu. Iya, biasanya balik lagi eh, untuk membangun organisasi Iya, kayak gitu. mengabdi berapa tahun gitu. Tapi lumayan sih kalau misalnya bisa di provide dari company kayak gitu Heeh. karena nggak banyak perusahaan yang mau provide untuk itu sih untuk Nah, pendidikan nah lanjut. itu yang paling penting itu sih ya. Kayak benar-benar wah ini ternyata perusahaan ini mikirin SDM juga ternyata pengembangannya. Karena apa ya, yang seperti dikatakan tadi ya, nggak banyak perusahaan yang uh, mau kayak gitu ya. Ada Benar-benar, beasiswanya. benar banget. Oke oke. Nah mungkin terakhir kali ya sebelum kita tutup, kalau misalnya disuruh mengulang lagi nih, kira-kira Kak Endi akan ngambil ODP di BSI lagi atau enggak sih dan kenapa gitu? Mungkin boleh Oke. pilihan yang baik atau Kenal, enggak nih? menurut saya pilihan yang baik ya, karena masa depan BSI itu memang benar-benar saat ini tuh sangat didukung oleh pemerintah, yang dia baru merger gitu ya, baru 1 tahun tapi benar-benar dukungannya sangat luar biasa. Dan
apa ya, benar-benar nggak nyesel lah gitu kan untuk masuk di sini ya, untuk memulai karir di awal-awal ya. Dan untuk kedepannya kita akan melihat situasi dan kondisi juga. Misalkan kalau misalkan eh, kita bisa berkembang bersama-sama gitu di BSI ya kenapa enggak gitu kan. Kurang lebih kayak gitu aja, kayak benar-benar kalau disuruh ngulang pilih ODP BSI ya tentu saja bakal jadi pilihan yang utama karena masuk bank syariah terbesar di Indonesia juga. Ini kayak benar-benar nggak nyesel gitu. Gitu sih Kak. Oke, boleh. Mungkin terakhir closing statement kali ya dari Kak Endi buat adik-adik atau teman-teman di sini yang sedang mencari pekerjaan gitu nih Kak, atau masih di tahap-tahap akhir perkuliahan. Oke, buat teman-teman semua yang sekarang lagi job seeker ya, benar-benar harus semangat banget ya, benar-benar teman-teman intinya nggak boleh nyerah ya, apply, benar-benar apply yang teman-teman itu mau, suka, sama yang paling penting itu banyak belajar dari kegagalan. Kayak misalkan, oh aku nggak lolos ini karena apa sih sebenarnya gitu kan. Oh aku nggak lolos administrasi, oh karena mungkin ada yang kurang, apa yang harus dilengkapin. Oh aku nggak lolos interview, apa yang kurang. Jadi setiap teman-teman gagalnya di step yang mana, itu yang dievaluasi. Jadi aku jujur, itu tesnya udah banyak banget ya. Perusahaan-perusahaan yang lain sampai akhirnya menemukan BSI, itu udah banyak lah tes-tes yang lain. Jadi benar-benar teman-teman harus mencoba dan banyak-banyak berdoa. Pasti teman-teman akan mendapatkan yang terbaik gitu ya. Yang penting tidak pernah berhenti mencoba. Seperti itu sih Kak. Oke, thank you banget Kak Endi buat waktunya untuk sharing-sharing sama teman-teman di Intip Karir ini. Jangan kemana-mana teman-teman, karena kedepannya kita masih akan banyak series lagi untuk Intip Karir series ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share videonya ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan video ini ya. Thank you guys for watching. Semoga Kak Endi makin sukses kedepannya. Stay Amin happy, ya stay Allah. healthy, and stay humble. Thank you. Thank you semua. See you.